saya Fatia binti Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamuk Julus dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Ilham dari kelas 11 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Manitonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Furqan dari kelas 11 IPS 3. Nama saya Hadiran Hafid Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Awal dari kelas 11 IPS 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rizky Praditama dari kelas 11 IPS 3. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya yang tergabung dalam suatu kelompok ingin mempresentasikan tentang materi nasionalisme di negara Mesir. Selamat tonton, Bu. Perkenalkan, nama saya Arfian Dio Prianto dari kelas 11 IPS 3, kelompok nasionalisme Mesir. Mesir sebelum modernisasi. Setelah memenangi perang melawan Kesultanan Mamluk pada tahun 1517, Ottoman di bawah kekuasaan Salim I resmi menguasai Mesir. Gubernur pertamanya adalah seorang dari golongan Mamluk. Penguasa di tingkat provinsi diserahkan kepada para bangsawan atau emir dan juga kepala suku atau bey. Gubernur menjalankan pemerintahan sehari-hari dan juga membentuk angkatan bersenjata sendiri. Kemunduran Ottoman sejak abad ke-17 menimbulkan ketidakstabilan di Mesir. Para emir dan bey yang sebagian besar berasal dari golongan Mamluk menuntut otonomi dan juga kebebasan. Pada tahun 1769 sampai 1821, Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte sempat menguasai Mesir dan membantu memulihkan kestabilan wilayah tersebut. Namun tidak lama kemudian, pasukan Napoleon dikalahkan Inggris dalam pertempuran Nil tahun 1798. Napoleon akhirnya kembali ke Prancis dan pasukan yang ditinggalkannya dikalahkan oleh pasukan gabungan dari Ottoman dan Inggris pada tahun 1801. Saya hari ini ingin menerangkan tentang teori nasionalisme Mesir. Perginya Prancis membuat kondisi Mesir menjadi tidak terkendali. Akhirnya, Ottoman mengambil sebuah tindakan keras terhadap kaum Mamluk yang tidak taat. Ottoman mengambil 3 kesempatan berbeda, yaitu 1802, 1805, dan 1811. Seluruh pemimpin Mamluk dibunuh oleh gubernur Mesir atas perintah Ottoman. Mamluk akhirnya berakhir setelah 6 abad berkuasa. Muhammad Ali 1805 sampai 1845 adalah salah satu gubernur yang keras, tidak hanya keras juga. Ali juga tercatat sebagai pendiri Mesir modern karena merintis modernisasi di Mesir. Tujuan Ali memodernisasi Mesir adalah menjadikan Mesir setaraf dengan perkembangan di Barat, baik dalam bidang ekonomi, politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Banyak pendapat yang mengatakan tentang pembangunan di bawah era dinasti Muhammad Ali identik dengan Eropanisasi. Ia juga yang pertama kali memakai gelar Khedive sebagai pengganti gelar gubernur. Gelar ini masih digunakan oleh penerus Ali sampai 1914. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bersama, Mamluk adalah penguasa tradisional di daerah Mesir dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dulunya, kaum Mamluk merupakan bekas budak dari Anatolia atau bagian Asia dari Turki sekarang, yang kemudian diangkat sebagai pasukan pengawal penguasa-penguasa dari dinasti Ayyubiyah pada abad 11 hingga 12 Masehi. Seiring melemahnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah pada abad 12, kaum Mamluk ini
menjelma sebagai sebuah kekuatan politik yang sangat besar di daerah Mesir. Bahkan, kaum Mamluk ini sampai memegang tampuk kekuasaan tertinggi di daerah Mesir, hingga daerah Mesir tersebut ditaklukkan oleh kekuasaan Ottoman pada tahun 1517. Baik, selanjutnya yang kedua, era modernisasi Mesir di antara tahun 1805 sampai dengan 1953. Dari tahun 1805 sampai 1953 ini, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti seorang Muhammad Ali. Era ini disebut juga era modernisasi Mesir. Era modernisasi ini tercermin dari 4 hal berikut. Yang pertama, ada infrastruktur yang semakin modern. Pembangunan infrastruktur yang semakin modern sangat menonjol pada masa kekuasaan Khalif Muhammad Ali. Yang kedua ada Muhammad Said Pasha, dan yang ketiga ada Ismail Pasha, yang dimana Ismail Pasha memerintah pada tahun 1863 sampai dengan 1879. Pada saat itu, seorang lulusan Prancis menyewa ahli-ahli dari Eropa dan Amerika dalam rangka mempercepat pembangunan dan reformasi di negara Mesir. Mereka membantu Ismail dalam hal persenjataan yang sesuai dengan standar negara barat. Gedung-gedung baru pun yang menyerupai gedung-gedung di Eropa, rel kereta api, serta berbagai fasilitas publik seperti pipa air dan gas. Ismail ini juga pun mereformasi adat istiadat yang dianggapnya kolot atau tua, serta memajukan perdagangan negara Mesir dan juga membangun istana yang sangat megah. Ia memperluas kota Kairo dan membangun sebuah kota baru yang sepenuhnya meniru kota Paris, atau kita disebut dengan blok baru seperti kota-kota di Paris. Selanjutnya yang kedua ada pembangunan terusan Suez, yaitu antara tahun 1859 sampai dengan 1869, yaitu selama 10 tahun. Yang pada tahun 1833, sekelompok insinyur yang berasal dari Prancis membujuk Ali untuk membangun terusan Suez. Tetapi pada saat itu Ali tidak tertarik sama sekali dalam pembangunan terusan ini, dan baru terwujud pada tahun 1854 di bawah kekuasaan Muhammad Said Pasha yang memerintah pada tahun 1854 sampai dengan 1863. Putra keempat Muhammad Ali, ia seorang lulusan Prancis sekaligus sahabat Ferdinand de Lopez, perancang dan pemimpin dari proyek terusan Suez ini. Selanjutnya, biaya dari pembangunan terusan Suez ini berasal sepenuhnya dari pihak Prancis. Separuh lagi berasal dari negara Mesir. Tak sepersen pun Inggris ikut berkontribusi dalam biaya pembangunan terusan Suez ini. Terusan Suez ini akan memudahkan Prancis dalam menguasai koloni Inggris di Asia, yaitu India. Hal ini menyebabkan Inggris khawatir, serta Inggris pun itulah salah satu alasan Inggris tidak ingin berkontribusi dalam pembangunan terusan Suez ini. Meskipun demikian, pembangunan terusan Suez ini dimulai secara resmi pada tahun 25 April 1859. Butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan terusan sepanjang 192 km ini. Terusan Suez ini sangat berguna dan penting dalam perekonomian dunia. Dari awal mulai pembangunan atau penggunaannya sampai saat ini, detik sekarang, karena membuat perjalanan kapal dari Eropa ke Asia maupun sebaliknya menjadi sangat efisien. Dengan begitu, ongkos ekonomi dalam perjalanan barang atau orang dari daerah ke daerah lain, dari Eropa ke Asia, menjadi sangat efisien. Hal ini menyebabkan terusan Suez ini dianggap terusan yang sangat penting bagi perekonomian dunia.
Sehingga kapal-kapal dari Eropa ke Asia maupun Asia ke Eropa tidak harus memutar ke Afrika, hanya melewati terusan Suez ini, sehingga dapat menghemat banyak waktu dan menjadi lebih efisien dan singkat. Terima kasih. Reformasi politik. Sebelum era dinasti Ali, bahasa resmi merupakan adalah bahasa Turki. Pada masa dinasti ini, yaitu sejak 1828, Mesir menggunakan dua bahasa sekaligus, yaitu Turki dan Arab. Terobosan besar dalam bidang pemerintahan terjadi pada masa Ismail Pasha, yaitu pembentukan sebuah majelis perwakilan pada 1866. Mayoritas anggota majelis adalah kepala suku. Meskipun murni badan penasehat, pengaruh pada anggota cukup kuat dalam pemerintahan. Dengan bantuan ahli militer Eropa dan Amerika, militer Mesir nyaris menaklukkan Istanbul pada tahun 1933 setelah menguasai Suriah. Setahun sebelumnya, penaklukan itu baru dilakukan setelah Sultan Ottoman memberi dua konsesi kepada Ali, yaitu sebagai berikut: 1. Jabatan gubernur Adana dan Suriah merupakan hak Ali dan keturunannya. Dan 2. Ottoman menjamin keamanan pasukan Ali saat kembali ke Mesir. Tindakan Persvali ini disebabkan terjadinya perselisihan antara dirinya dan Sultan Ottoman pada 1838. Upaya Ottoman untuk merebut kembali Suriah dan Mesir pun gagal. Tanda-tanda melemahnya militer Ottoman mengkhawatirkan Inggris. Inggris adalah satu-satunya negara Eropa yang tidak menghendaki kemunduran Ottoman. Bagi Inggris, Ottoman yang tetap kuat diharapkan dapat mencegah pengaruh di Laut Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu, Inggris memaksa Ali menandatangani sebuah traktat di London pada tahun 1840. Dalam traktat tersebut disepakati bahwa Suriah dan Adana dikembalikan sepenuhnya ke Ottoman. Sebagai imbalannya, jabatan gubernur Mesir dan Sudan diberikan kepada Ali dan keturunannya. Ali pun mendapat gelar baru, yaitu Gubernur Mesir dan Sudan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kemunduran dan kebangkrutan Mesir pada tahun 1863 sampai 1879. Dana untuk berbagai proyek modernisasi Mesir ternyata berasal dari pinjaman luar negeri seperti Inggris dan Prancis. Namun, ambisi itu ternyata tidak diimbangi dengan tata kelola keuangan yang baik, maka Mesir tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk mencegah kebangkrutan, Ismail menjual saham terusan Suez kepada Inggris pada tahun 1875. Dana hasil saham ternyata tidak cukup untuk menyehatkan keuangan Mesir. Ismail meminjam lagi dari Inggris dan Prancis, namun sekali lagi gagal memulihkan kondisi keuangan Mesir. Inggris pun mengutus Stephen Cave untuk meneliti keuangan Mesir. Cave melaporkan bahwa fundamental ekonomi Mesir cukup bagus untuk pulih dari kebangkrutan. Hanya saja perlu kemampuan manajemen keuangan yang lebih baik. Rekomendasi ini menghasilkan dua kebijakan lanjutan, yaitu sebagai berikut. Mesir cukup bagus untuk pulih dari kebangkrutan, hanya saja perlu kemampuan manajemen keuangan yang lebih baik. Rekomendasi ini menghasilkan dua kebijakan lanjutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, separuh penghasilan negara berada di bawah pengawasan panitia internasional yang disebut Caisse de la Dette Publique atau The Commission of Public Debt. Komite ini beranggotakan Inggris, Australia, Italia, Prancis, dan Jerman. Yang kedua, Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan seorang Inggris bernama Charles Rivers Wilson sebagai Menteri Keuangan dan seorang Prancis Marquis de Ligonnès sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Bentuk campuran tangan yang berlebihan ini dilawan oleh Ismail. Ia membatasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah disusun para menteri
asing dan kabinetnya. Sebagai reaksi atas tindakan tersebut, Inggris dan Prancis mendesak Ismail agar turun dari tahta. Ismail menolak. Inggris dan Prancis kemudian membujuk Sultan Ottoman agar memecat Ismail. Alhasil, Ismail digantikan oleh putranya Muhammad Tevfik Pasha, memerintah tahun 1879 sampai 1892. Inggris Prancis kemudian menerapkan dunia kebijakan baru, yaitu menaikkan pajak bagi tuan-tuan tanah serta mengurangi separuh gaji para pegawai pemerintah dan tentara. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan submateri terkait dengan nasionalisme Mesir. Di sini saya akan melanjutkan submateri tentang gerakan perlawanan pan-Islamisme pada masa 1872 sampai dengan 1882 dan nasionalisme Mesir. Jadi selama tahun 1870 ada dua macam paham atau gerakan perlawanan terhadap intervensi asing di Mesir. Dua paham yang dimaksud itu gerakan perlawanannya yang pertama itu adalah pan-Islamisme dan yang kedua adalah nasionalisme. Dan maksud dari dua paham itu sendiri ada dua prinsip utama yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yang dimaksudkan itulah negara-negara Islam harus menolak pengaruh Barat yang dianggap lebih membawa pengaruh yang tidak baik atau membawa mudarat daripada kebaikan. Dan sebaliknya, justru paham ini harus menemukan kembali kekuatan dan kemurnian Islam sebagaimana pada awal kemunculannya di Mesir. Yang kedua, gerakan kembali kekuatan dan kemurnian Islam itu harus seiring dengan sejalannya dengan persatuan seluruh negara Islam yang ada dan tetap di bawah dalam satu kesatuan sebuah negara Islam atau biasa disebut dengan kekhalifahan. Nah, perlu kalian ketahui, pemimpin gerakan pan-Islamisme di Mesir itu sendiri adalah Jamal al-Din al-Afghani. Dia adalah seorang intelektual kerahilan Afghanistan yang pindah ke Kairo pada tahun 1871 dan ia adalah orang yang menyerukan perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh Barat yang masuk ke Mesir dan jika diperlukan kekerasan. Dan oleh karena itu, gerakan ini semakin mendapatkan simpati yang luas, terutama ketika Mesir berada di bawah kendali Barat pada tahun 1876. Nah, namun untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ataupun sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengusir dan membuang Jamal al-Din al-Afghani untuk pindah ke India pada tahun 1879. Namun pada tahun yang sama, ketika Jamal al-Afghani pergi, muncul pula paham baru yang muncul ancaman lain dalam bentuk yang disebut gerakan nasionalisme. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan muncul lagi ada paham yang dimaksud gerakan nasionalisme? Nah, jadi gerakan nasionalisme itu sendiri adalah gerakan yang dimaksudkan karena ketidakpuasan tentara pribumi terhadap politik diskriminasi dalam angkatan bersenjata di Mesir. Nah, hal ini dikarenakan kebanyakan petinggi-petinggi ataupun posisi perwira sebagian besar diduduki oleh kaum etnis orang Turki. Namun, oleh karena itu, secara diam-diam sekelompok pemuda ingin merencanakan sebuah perlawanan yang bertujuan untuk menyingkirkan para pemimpin ataupun perwira yang petinggi yang ada di Mesir yang beretniskan Turki. Dan pada tahun 1879 gerakan ini dilakukan, namun ternyata gagal. Video ini saya akan melanjutkan penjelasan Muhammad Arifin tentang gerakan perlawanan pan-Islamisme dan nasionalisme. Setelah gerakan yang bertujuan menyingkirkan semua atasan mereka yang beretnis Turki tahun 1879 gagal, tampil seorang kolonel Ahmad Arabi pada tahun 1841 sampai 1911. Prestasi dan karirnya yang cemerlang membuat ia sangat dikenal luas. Bukan hanya karena karirnya yang membuat ia dikenal luas, tetapi ia dikenal juga karena komitmen dia, yaitu membebaskan Mesir dari semua pengaruh asing. Maka ada semboyan yang mengatakan Mesir untuk orang Mesir. Gerakan nasionalisme Mesir mendapat dukungan yang luas pada tahun 1882. Sejumlah menteri diakomodasi dari dalam pemerintahan. Arabi sendiri diangkat menjadi menteri urusan perang. Majelis Perwakilan didukung kembali dan juga bahasa Arab menjadi satu-satunya bahasa resmi di Mesir. Merasa kepentingannya terancam, pada Mei 1882, Inggris dan Prancis merapat ke Alexandria untuk mengantisipasi revolusi. Pada September 1882, Inggris menguasai Kairo. Arabi Pasha pun ditangkap dan diadili. Kemudian ia disingkirkan ke Sri Lanka.
Kemudian pendudukan Inggris menyelenggarakan Kongres Nasional pada 7 Desember 1907 di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Kongres ini bertujuan untuk membangun Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh dari Inggris. Meskipun ditindas, gerakan ini tetap hidup dan bertransformasi menjadi Partai WAF pada tahun 1918. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan inilah hasil diskusi dalam untuk subbab Perang Dunia I. Pada Desember 1914, Inggris telah mengalahkan Ottoman dan Inggris menjadi protektorat atas Mesir. Ottoman merupakan bagian dari blok sentral dan kekalahannya menjadi harapan bagi kemerdekaan Mesir. Pada 13 November 1918, Sa'ad Zaghloul mendirikan Partai Al-Wafd Al-Misri, secara etimologis berarti delegasi Mesir. Nama partai tersebut mencerminkan maksud, yaitu mengirim delegasi nasional Mesir ke perundingan damai di mana akan disuarakan tuntutan merdeka rakyat Mesir. Namun Inggris menolak sehingga anggota partai tersebut melakukan protes keras. Karena pemimpin partai tersebut ditangkap dan diasingkan, maka seluruh rakyat Mesir protes besar-besaran dengan tujuan untuk mengusir segala pengaruh asing. Karena gejolak yang terus terjadi, Inggris terpaksa untuk mengeluarkan deklarasi unilateral pada 20 Februari 1922 yang berisi sebagai berikut. Inggris menyatakan pendukung kemerdekaan Mesir. Inggris menghapus status protektorat atas Mesir. Pasukan Inggris tetap di Mesir untuk menjaga kepentingan Inggris seperti terusan Suez. Inggris tetap menguasai hubungan luar negeri, komunikasi militer dan Sudan. Kemudian Mesir merdeka pada Maret 1922. Salah satu visi politik Partai Wafd adalah menyatukan Mesir dan Sudan. Hal ini membuat partai tersebut berbenturan dengan Inggris secara langsung. Juga Mesir ingin menerapkan kekuasaan di mana raja memegang kuasa yang tinggi, sedangkan Inggris ingin agar Mesir menerapkan kekuasaan konstitusional dan meminimalisir sedikit mungkin kekuasaan raja. Setelah Zaghloul wafat, ia digantikan dengan Nahas Pasha yang kemudian mengutus delegasi ke London untuk menormalisasi hubungan. Hasil dari perundingan tersebut adalah Inggris mengurangi jumlah pasukan hingga pasukan Mesir cukup kuat sendiri dan pasukan Inggris hanya dibatasi hingga terusan Suez. Saya akan menjelaskan tentang subbab Perang Dunia Kedua dan Revolusi Mesir 1952. Sentimen anti-Inggris mulai menguat selama Perang Dunia Kedua setelah populernya sebuah organisasi keagamaan anti-Barat yang bernama Ikhwanul Muslimin yang berdiri pada tahun 1928. Puncaknya terjadi pada Januari 1952 di saat para pasukan Inggris melawan para milisi di Ismailia yang menewaskan 46 anggota milisi. Sehari setelahnya, Kairo dilanda kekacauan dengan ditandainya dibakarnya gedung-gedung dan bisnis-bisnis asing. Karena dianggap tidak mampu mengendalikan kekacauan, pada 22 Juli 1952, para perwira di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasser melakukan sebuah kudeta tak berdarah dan menurunkan Raja Farouk pertama. Raja Farouk pertama dari tahtanya. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Mesir 1952. Pada 18 Juni 1953, monarki berhasil dihapuskan dan Republik Mesir dideklarasikan. Presiden pertamanya adalah Gamal Abdul Nasser yang memerintah dari 1953 sampai 1954. Pada 1954, Ikhwanul Muslimin mencoba merebut kekuasaan Abdel Nasser
dengan cara tindakan kekerasan. Menempatkan Presiden Abdul Nasser dalam tahanan rumah serta mengambil alih kursi kepresidenannya pada 1956. Kebijakan-kebijakan Abdel Nasser selama menjadi presiden di antara lain adalah bersikap netral dalam Perang Dingin bersama beberapa pemimpin Asia Afrika yang lainnya, mendirikan gerakan non-blok serta meneruskan nasionalisasi terusan Suez. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang materi nasionalisme Mesir. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama tokoh ini merupakan Muhammad Ali Pasha, merupakan seorang tokoh pembaruan di Mesir. Ia merupakan keturunan dari negara Turki, dan ia lahir di Kuala Yunani pada tahun 1765 dan meninggal pada tahun 1849 di Mesir. Selanjutnya tokoh ini bernama Khedive Ismail Pasha. Ia merupakan anak sulung dari Ibrahim Pasha dan punya hubungan keluarga dengan Said Pasha. Ia merupakan dan mengambil peran penting dalam nasionalisme negara Mesir. Karena kan ia dapat menghindarkan negara Mesir dari kebangkrutan dan kemunduran wilayahnya dengan ia menyelesaikan masalah keuangan di Mesir dengan menjual saham Mesir di terusan Suez pada 1875. Dan yang terakhir, tokoh ini merupakan bernama Gamal Abdul Nasir. Ia merupakan seorang tokoh pemerintahan yang berasal dari militer. Ia juga tergabung dalam organisasi partai kiri, yaitu Partai Arab Sosialis Uni. Ia memperjuangkan hak-hak kaum kecil rakyat miskin di negara Mesir. Ia juga menasionalisasikan semua aset-aset penting negara Mesir dari tangan asing. Salah satunya yaitu terusan Suez. Hal ini menyebabkan Mesir sangat diuntungkan besar dari perjanjian yang Gamal Abdul Nasir ini buat. Gamal Abdul Nasir ini diketahui meninggal akibat penyakit jantung setelah 2 minggu peperangan usai, yaitu pada tanggal 28 September 1970 di Kairo, Mesir. Selanjutnya, Gamal Abdul Nasir ini digantikan oleh Anwar Sadat sebagai presiden Mesir selanjutnya. Gamal Abdul Nasir ini diketahui juga dekat dengan pemerintah Uni Soviet dan pemerintah kiri lainnya di dunia. Sekian, terima kasih.